Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan proses integrasi kita, yaitu pada halaman food detail. Nah, kalau kita masuk ke homepage, kemudian kita klik itemnya, contohnya di dalam tab section ini, kita klik, kita akan masuk ke halaman food detail di sini. Namun, untuk food detail saat ini masih statik, kita akan rubah value-nya menjadi value yang dinamis sesuai dengan ID dari produk yang kita pilih. Oke, kita kembali lagi ke depan sini. Nah, untuk masuk ke food detail, kita bisa klik dari banner ini dan juga list food yang ada di bawah ini. Nah, kita pertama akan cek untuk home page-nya. Di sini untuk bagian food cart, bagian ini masih belum support untuk diklik dan pindah halaman. Nah, kita akan masuk ke food cart dulu. Nah, kita akan tambahkan touchable opacity yang diimport dari React Native. Kemudian kita pindahkan komponennya ke dalam. Dan kita tambahkan props di sini on press. Kita buat props yang dikirimkan juga sama namanya on press. Nah, sekarang kalau kita simpan, kalau kita klik bagian ini, sekarang ada efek press-nya. Tapi kalau kita lihat ini terlalu tinggi untuk opacity-nya, kita akan kurangi. Aktif opacity-nya kita rubah menjadi 0,7 saja. Oke, kita simpan. Nah, kalau kita klik, nah sekarang lebih soft lagi ya, tidak terlalu transparan. Oke, selanjutnya kita akan mengarahkan untuk food card ini. Kita akan pindah ketika on press. Ini akan pindah ke halaman navigate. Nah, di mana navigate ini masih belum ada props-nya di dalam home. Kita perlu tambahkan di sini. Navigation. Nah, di sini kita ganti dulu menjadi navigation.navigate kemana nih? Ke food detail. Nah, kita simpan. Sekarang kalau kita klik, dia pindah ke food detail. Kita back. Nah, di sini back-nya belum berfungsi di food detail, kita akan perbaiki. Nah, di food detail ini kita akan sediakan untuk back-nya di dalam icon back white ini. Kita berikan on press, kemudian function di sini navigation go back. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik back di sini, dia kembali ke halaman depan. Oke, untuk masuk ke halaman food detail, supaya kita tahu deskripsi dan lain-lainnya, ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Pertama, dari halaman homepage ini, ketika kita klik on press ini dan kita arahkan ke food detail, kita bisa mengirimkan detail food yang ada pada masing-masing food tersebut. Nah, contoh kita bisa mengirimkan params melalui navigate ini. Caranya, kita tinggal berikan saja koma, kemudian paramsnya apa di sini yang mau kita kirimkan dalam sebuah objek. Kalau semua value yang ingin kita kirimkan, tinggal kita kirimkan saja item food di sini sebagai paramsnya. Jadi nanti semua objek food ini, item food ini akan dikirimkan. Apa saja yang dikirimkan? Nah, yang dikirimkan adalah satu objek ini. Ada ID, picture path, dan semuanya. Semua akan dikirimkan dalam satu parameter yang kita kirim di item food. Oke? Sehingga nanti di halaman food detail ini, kita bisa membaca params yang dikirimkan. Caranya, di food detail ini kita akan tambahkan props, route. Kemudian kita bisa memanggil params yang tadi kita kirimkan dengan cara route.params. Nah, jadi paramsnya ada apa aja? Apapun yang value-nya berada di dalam objek ini. Contoh kita akan mengambil name-nya, boleh. Kita simpan di sini. Sudah kita otomatis destructuring. Name ini akan kita gunakan untuk memberikan nama yang ini. Kemudian selain name, kita juga akan mengirimkan image-nya. Image-nya ada di picture path. Nah, picture path ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita masukkan ke source. Jangan lupa karena itu URL, kita buat URI seperti ini. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita masuk ke shop Bumil.
Di sini sudah dirubah secara otomatis untuk picture-nya, namanya. Nah, yang kurang adalah tinggal rating-nya, deskripsi, sama ingredient. Nah, kita tinggal ambil saja dari value yang disediakan di sini. Contoh description, tinggal kita ambil. Nah, kita masukkan ke sini description untuk pengganti dari description ini. Kemudian untuk ingredient, didapat juga dari ingredient ini. Oke, kita ambil dulu value-nya dari root params. Kemudian kita gunakan di ingredient ini. Oke, kemudian yang kelewat adalah bagian rating. Rating kita akan berikan number sesuai dengan rate-nya. Nah, kita masukkan juga di sini rate. Oke, kita masukkan ya, kita simpan. Nah, sekarang sudah berisi detail yang sesuai. Ada nama, rating, deskripsi, dan juga ingredient, termasuk picture-nya. Sisanya yang belum adalah total price. Nah, khusus untuk total price ini harus merupakan perkalian dari number di sini dikalikan harga dari item ini. Berarti cara penghitungannya, kita perlu membuat komponen counter ini menjadi dinamis terlebih dahulu. Jadi kalau saya klik plus, dia bertambah, minus, dia harus berkurang. Nah, sekarang kita masuk ke komponen counter. Di sini dia masih belum dinamis, masih statis angkanya 14. Kita akan buat dinamis dengan menggunakan state. Mungkin ini value dan ini set value. Kita akan buat useState yang diimport dari React dengan value awal 0 ya. Atau mungkin kita akan buat minimum pembelian 1. Seperti ini. Kemudian ini akan menjadi value yang mengisi angka atau pengganti 14 ini ya, value. Kemudian saya akan membuat sebuah logic di sini. Const on count. Artinya kalau count-nya berubah. Nah, kalau count-nya berubah, dia akan mengirimkan sebuah type-nya. Type itu maksudnya dia berubahnya positif atau negatif. Kita cek. Jika type-nya sama dengan plus, nah artinya ini kan harus ditambah nih. Berarti saya akan rubah set value awal ditambah 1. Nah, tapi kalau type-nya sama dengan minus, kita akan set value awal dikurangi 1. Nah, tapi ingat, ketika proses minus, kita tidak boleh mengurangi lebih dari 1. Sehingga di sini perlu cek dulu nih. Jika value lebih besar dari 1, maka fungsi ini dijalankan. Artinya kalau angkanya udah masih lebih besar daripada 1, silakan set value ini jalankan. Tapi kalau sudah mulai sama dengan 1, fungsi pengurangannya tidak dipanggil lagi. Nah, cara pemakaiannya kita tinggal pakai ini on count. Kita panggil di sini on press. Kita panggil fungsinya. Kemudian kita kirimkan tipenya apa? Tipenya kalau ini minus. Nah, yang bawah ini kita kirimkan on count. Tipenya apa? Plus. Oke. Kalau kita simpan, nah dimulai dari 1, kita klik plus, dia akan bertambah. Kita klik minus, dia akan berkurang. Nah, sampai di 1, dia tidak bisa berkurang lagi. Karena minimumnya 1 di sini dari logic yang ini. Nah, kemudian untuk counter ini, food detail kan harus tahu setiap perubahannya. Maka dari itu, kita akan mengirimkan props on value change. Artinya, kalau value-nya berubah, tolong kirimkan sebuah callback biar saya pakai. Namanya nanti on value change. Nah, di sini saya akan membuat function. Nama functionnya mungkin on counter change. Artinya setiap angka counternya berubah, saya akan coba console.log
Berapa sih angka yang berubah tersebut atau value-nya? Saya ingin coba cek. Counter, kita cek value-nya. Seperti apa? Nah, on counter ini akan dipanggil di on value change counter. Nah, di sini akan dipanggil. Kemudian kita masuk ke counter. Nah, on value change ini kan perlu ditempatkan nih, props-nya akan disimpan di mana? Props-nya pertama akan disimpan di on count ini. Jadi setiap perubahannya akan diatur di sini. Nah, namun kita perlu set biar lebih efisien lagi codingan, kita taruh di sini on value change. Kita akan kirimkan value di sini. Value apa yang dikirimkan? Pertama kita rubah dulu sedikit untuk set value-nya. Kita akan rubah supaya set value-nya itu cukup satu saja, set value di sini. Nah, kita akan tentukan value apa yang berubah. Nah, jadi kita akan membuat variabel dulu di sini, let result. Nah, penghitungannya, result ini berdasarkan value yang dimiliki dulu. Nah, kemudian di sini kita akan rubah. Result itu adalah value plus 1 kalau di sini. Kemudian kalau di sini result sama dengan value minus 1. Nah, seperti ini. Jadi, nanti set value ini akan mengirimkan result yang terbaru, seperti ini. Nah, on value change juga sama. Dia akan menerima value yang terbaru. Oke, kita akan simpan. Nah, ini mulai dari 5, kita kurangi. Oops, kita mengirimkan on value change, tapi belum didefinisikan. Lupa ya, ini props-nya. Kita masukkan ke dalam props counter. Oke, kita simpan. Oke, kita ulangi lagi. Nah, ini proses perubahannya. Nah, counternya berjalan dengan baik. Sekarang kita lihat konsolnya. Nah, counternya berjalan. Kita akan remove biar lebih rapi. Nah, kalau saya klik plus, dia berubah menjadi 2. Konsolnya juga 2. 3 berubah juga menjadi 3. Kita kurangi 2, berubah juga menjadi 2. Jadi counternya juga ikut berjalan. Nah, dengan cara seperti ini, kita kirimkan on value change ke depan ya, ke induknya di food detail ini. Nah, sehingga di sini on counter change, nah di sini kita bisa menghitung berapa total price dari quantity yang dibeli dikalikan harga per itemnya. Berarti kita di sini akan memerlukan price. Nah, kemudian nanti kita akan membuat sebuah state. Mungkin namanya total item ya. Jadi item yang dibeli ada berapa. Kemudian kita buat metode perubahannya yaitu set total item. Kita buat use state yang diimport dari React, jangan lupa. Kita berikan total item defaultnya itu 1 karena kan minimal pembelian 1. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita akan buat penghitungan di sini di mana total item akan dikalikan price-nya. Jadi harganya berapa. Nah, kalau kita simpan, di sini kan kalau kita lihat di API, harga sop Bumil ini 229.000, sedangkan total itemnya 1, jadi harganya masih 289.000. Coba kita kalikan 2. Nah, sekarang perubahannya masih belum relate ke sini. Karena di on change counter ini belum kita buat logic. Di mana di sini harusnya kita buat set total item, kita ganti dengan value yang terbaru yang dikirim dari on counter change. Nah, di sini. Oke, jadi kalau sekarang counternya jadi 2, set total item juga akan mengirimkan value tersebut. Kita simpan. Nah, di sini ketika kita simpan, belum secara otomatis merubah harga. Tapi kalau kita rubah, dia akan langsung merubah harganya. Nah, seperti ini. 289, 578, dan seterusnya. Nah, ada satu lagi yang perlu kita kirimkan dari counter ini. Jadi, pertama kali di render, kita juga harus mengirimkan value awal yang diset oleh si counter ini. Caranya kita akan membuat use effect yang diimport dari React. Kemudian kita membuat function. Dan di sini array, jadi hanya dipanggil sekali saja. Kita akan panggil on value change. Apa yang kita kirimkan? Value awal kita kirimkan juga ke
food detail. Jadi kalau awalnya 3, dia akan langsung membaca 3, dan 3 itu akan dikalikan langsung ke sini. Oke, kita simpan. Nah, kalau 1 harganya 289.000, 2 langsung dikalikan otomatis. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk di food detail ini, di bagian harga ini akan saya rubah menggunakan komponen number yang sebelumnya sudah saya buat di komponen. Nah, seperti ini. Yang perlu kita kirimkan hanya numbernya berapa, kemudian tipenya apa. Nah, kalau saya tidak definisikan tipenya, secara otomatis dia akan menggunakan tipe currency yang ada IDR-nya di depannya. Oke, saya akan masukkan penghitungan ini ke dalam number ini. Nah, selanjutnya ini kita komen dulu. Oke, sekarang value-nya sudah sesuai dengan format number yang seharusnya, yaitu ada IDR-nya, kemudian rupiahnya. Dia akan bertambah sesuai dengan counter yang bertambah. Nah, supaya lebih dinamis lagi, untuk text number ini kita akan berikan style. Nah, style di sini kita akan tambahkan props di number ini nanti. Kita akan kirimkan style untuk komponen teks di sini. Nah, jadi kalau saya akan buat di sini style, nah kita kirimkan ke sini value-nya. Style dalam kurung style ya. Nah, jadi kita bisa meng-custom format number ini sesuai dengan style yang kita punya di teks yang kita inginkan. Nah, di sini juga sama, kita buat style. Kita kirimkan stylenya. Oke, kita kembali ke food detail, sehingga di sini kita bisa tambahkan style dengan mengirimkan style yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Yang bawah bisa kita remove. Nah, jadinya teksnya besar sesuai dengan seharusnya. Kemudian yang rating juga sama, kita bisa perbaiki. Di sini kita akan kirimkan style sesuai dengan style dari number rating ini ya. Kalau kita lihat Figma, fontnya itu 12 pixel, font weight-nya normal, dan color-nya ini. Nah, kita akan buat stylenya di sini. Number rating, font size-nya 12, font family-nya Poppins regular, kemudian color-nya ini. Nah, ini akan dikirimkan number rating ini ke dalam style number di sini. Styles.number. Oke, kita coba kembali juga di homepage. Kita akan perbaiki styling untuk item produk ini ya. Kita kembali ke homepage. Kemudian di bagian home tab section, pada komponen item list food, juga sama, kita mengirimkan number untuk price-nya, tapi kita lupa merubah style-nya. Kita kirimkan styles price yang ini. Nah, yang ini sudah tidak kita pakai lagi, bisa kita remove. Nah, untuk ini kita bisa kopikan juga di komponen yang lainnya ini. Oke. Nah, kita juga bisa gunakan di sini. Ini kita remove. Ya, baik. Kalau kita simpan, nah sekarang stylingnya sudah diperbaiki sesuai dengan seharusnya. Kemudian untuk rating sepertinya belum menyesuaikan stylingnya. Kita akan coba lihat lagi. Di rating ini, kita lihat number untuk tipe desimal. Kita salah menyimpan stylenya, harusnya disimpannya bukan di sini, tapi di dalam teksnya di sini. Oke, kita simpan. Nah, sekarang ratingnya sudah sesuai ya untuk ukurannya. Namun kalau kita lihat nih, antara bintang dan teksnya itu jadi tidak sejajar. Kita cek di bagian rating. Untuk rating container, sudah line item center ya. Kita mungkin akan memberikan sedikit margin untuk teks ratingnya. Sepertinya kurang ke bawah sedikit. Oke, ini karena masih terlihat belum center, kita akan coba remove bagian line item ini. Oke, supaya dia lebih center lagi. Rata atas ya. Oke, sekarang kita sudah memiliki style yang sesuai. Kita kembali lagi ke food detail. Di sini kita sudah memiliki counter,
yang secara otomatis menghitung jumlah pembelian yang akan kita lakukan. Kita back, kita ganti itemnya, secara otomatis dia juga akan berubah, kemudian harganya juga akan mengikuti. Kita coba lagi item yang lain. Nah, dia secara otomatis sudah dinamis ya. Yang terakhir kita akan coba masuk ke food detail dari list food by kategori. Nah, kita akan pindah dari sini masuk ke food detail. Sebelumnya kita perbaiki untuk warning key ini, di mana warning tersebut didapatkan dari rating ya. Nah, kalau kita lihat rating, kita cek apakah ada proses mapping yang lupa tidak kita berikan key. Ternyata ada pada bagian render star ini, kita belum memasukkan key di sini. Key uniknya itu berdasarkan indeksnya atau i-nya. Nah, kita tambahkan key supaya ketika dia masuk ke array, dia memiliki key. Kita simpan. Nah, sekarang warningnya hilang. Oke, kita kembali ke home page. Di bagian home tab section. Nah, ketika kita ingin masuk ke item list food, kita akan kirimkan juga itemnya sebagai params. Nah, ini berlaku juga untuk seluruhnya. Mau recommended, kita kirimkan. Kemudian popular juga kita kirimkan itemnya. Dan yang terakhir, untuk new taste juga kita kirimkan params item ini. Oke, kalau kita simpan, sekarang kita bisa masuk dari list kategori ini ke detailnya. Nah, chicken, masuk ini ke detailnya. Nah, kita bisa coba-coba masuk ke detail dari halaman manapun ya, dari list manapun. Oke, dengan demikian kita sekarang sudah mengintegrasikan halaman food detail dari halaman homepage, di mana kita memilih food dan akan masuk ke food detailnya. Baik, demikian. Semoga bermanfaat.